bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Samosir mengadakan ibadah online di GPDI per bulanan. Untuk itu, mari kita ikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima darimu.
siang hari ini di waktu yang indah ini, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, kami mau dipulihkan, kami mau dikuatkan, kami mau disemangati oleh kebenaran firman. Itu jadi kekuatan kami, kegirangan kami melangkah ke depan dengan pasti bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Shalom. Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Demikian sabda firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kerinduan yang tercapai, kerinduan yang terpenuhi. Berapapun, apapun, bagaimanapun keadaan manusia, selalu ada kerinduannya. Ada kerinduan dasar, ada kerinduan atau kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Masih pintar opung ini. Nah, jadi kebutuhan identik dengan kebutuhan, kerinduan ini. Kita sebagai petani pun punya kerinduan. Kita sebagai PNS, kita sebagai honor, sebagai hamba Tuhan, semua punya kerinduan. Dan kita mau dan rindu kerinduan itu tercapai. Sebagai pelajar, kerinduannya supaya punya nilai bagus, punya lulus, tamat. Sebagai yang belum punya jodoh, seperti Sumarni di sana, rindu memiliki jodoh, tercapai. Setelah menikah, kerinduannya punya anak. Setelah punya anak, pengen menikah, pengen punya menantu, pengen punya cucu, begitu terus. Dan kerinduan kita yang ada di tempat ini, pengen masuk surga. Kayaknya sedikit yang jawab, berarti memang sedikit. Semua kita di sini rindu masuk atau masuk kantor bupati, masuk surga. Jadi bagaimana sikap atau langkah supaya kerinduan itu tercapai? Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Datang kepada Sang Maha Kuasa, Khalik langit bumi laut dengan segala isinya, dengan sikap yang benar, dengan tindakan yang benar. Sebab banyak orang datang kepada Yesus
tapi tidak mendapatkan apa yang dia rindukan. Coba kita lihat yang pertama dulu, Lukas 18. Seorang yang kaya raya, dia datang kepada Yesus. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan, "Lakukanlah seluruh hukum Tuhan." Dan pemuda ini berkata, "Sejak kecil saya sudah lakukan itu." Datang Yesus berkata, "Satu lagi yang kurang. Satu lagi yang kurang. Pergilah, juallah seluruh harta milikmu dan datanglah ikutlah aku." Pemuda yang kaya itu pengen, rindu masuk kepada kerajaan Allah. Bagaimana saya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana supaya masuk kepada kekekalan itu? Bukan kekekalan kesusahan, bukan kekekalan yang selama-lamanya menderita. Karena ada dua kekekalan. Kekekalan hidup abadi selama-lamanya dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dalam sorak-sorai. Tapi ada kekekalan dan hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam keluhan-keluhan terus-menerus. Itu juga kekal. Tapi ini maksudnya hidup yang kekal, hidup yang kekal. Ketika dia datang kepada Yesus, tidak menemukan seperti konsep pikirannya, tidak sesuai dengan alur pikirannya, maka dia pulang dengan kecewa. Karena dikatakan di sini dia sangat kaya. Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu lagi, ayat 24, ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Datang kepada Yesus dengan motivasi yang salah. Dia datang kepada Yesus maunya perkataan Yesus itu seperti seleranya, seperti pola pikirnya. Dan dia tidak rela masuk kepada pola pikir yang dikatakan Yesus. Maka dia pulang dengan sedih. Saya mau tanya, kerinduannya tercapai atau tidak? Bah, ada orang apa enggak ini sekarang? Tidak. Tercapai enggak kerinduannya? Tidak. Dia punya kerinduan, tapi tidak mencapai apa yang dia rindukan. Karena apa? Dia datang kepada Yesus, ingin jawaban Yesus itu seperti pola pikirnya, seperti yang diinginkan, seperti seleranya. Sama-sama orang hebat mereka, tadi perwira. Ini seorang pemuda kaya. Yang lain lagi, Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1. Dikatakan begini, pada suatu ketika, ya mana nih Yohanes 3? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyuruhnya." Yesus katanya, ia berkata kepadanya, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk atau tidak bisa melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ini seorang pemimpin agama Yahudi, seorang yang pintar, tapi datang kepada Yesus pada malam-malam. Karena apa? Dia malu dilihat pengikutnya. Masa seorang yang senior datang berguru kepada pemuda belia Yesus? Dan memang benar, dia datang kepada yang maha guru, yaitu Yesus. Dan Yesuslah memang sang guru yang sangat luar biasa. Dia maha guru. Tapi caranya Nikodemus tidak pas. Dia datang hanya untuk menyelidiki. Dia datang ingin bertanya jawab, berdebat kusir. Dia datang tidak dengan sikap yang benar, tidak dengan haus, tidak dengan kerinduan, tidak dengan hati yang haus dan lapar.
Dan Alkitab tidak pernah mencatat sejarah Nikodemus kemudian hari. Gak ada lagi sejarah. Tidak ada lagi cerita Nikodemus selanjutnya. Itu artinya Nikodemus ini tidak menerima paham yang diajarkan oleh Yesus. Makanya dikatakan ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ada 3-4 kali pertanyaan dari Nikodemus, seorang pemimpin agama ini. Dan jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Dengan nada tinggi Yesus berkata, kamu seorang pengajar Israel, tapi kok kamu gak ngerti? Jadi gak bisa diterima Nikodemus. Maka hasil dari kedatangannya kepada Yesus kita tidak mengetahui. Dan beberapa ahli tafsir berkata bahwa Nikodemus ini pulang juga dengan sedih. Artinya dia tidak mau menuruti paham yang diajarkan oleh Yesus. Tidak mau sepaham dengan Yesus. Maka cerita dari Nikodemus, dia bertobat, dia mau, tidak ada. Dia datang kepada Yesus hanya untuk bersoal jawab. Sikap hatinya tidak benar. Ketika pengajaran itu tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, ketika pengajaran itu tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan pahamnya, tidak sesuai dengan pola pikirnya, Nikodemus tidak mau mengikutinya. Ada banyak orang datang kepada Yesus tidak sepenuhnya. Tapi kita lihat yang terakhir, yang sama-sama datang kepada Yesus, Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, kepala pemungut cukai. Ada bapak tua saya, jabatannya masih karyawan di Bea Cukai Medan. Rumahnya, hartanya sangat besar sekali. Saya pernah dari rumahnya di jalan, pokoknya jalan besar lah, jalan pahlawan di Medan itu. Saya bilang, dan kebetulan Bu Sinaga yang tua itu dan bapak tua itu sudah meninggal. Saya tanya keluarga di situ, apa kerjaan bapak tua ini? Bekerja di Bea Cukai Kian ini, masih karyawan. Ini kepala pemungut cukai. Jadi Sakeus ini adalah seorang yang kaya raya, seorang yang berpengaruh, orang yang hebat. Tapi dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Banyak yang menghalanginya. Yang menghalanginya dari luar dirinya sendiri. Orang banyak datang, baru dari dalam dirinya karena dia pendek. Dia tidak minder dengan itu. Dia berusaha. Kenapa? Kerinduannya itu benar, sikap hatinya itu benar. Dia datang kepada Yesus, pengen berjumpa dengan Yesus. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, tanpa menyusahkan orang banyak, tanpa ribut kanan kiri. Dia cari jalan pintas, tanpa mempedulikan jabatannya, tanpa mempedulikan harga dirinya, tanpa mempedulikan statusnya. Dia lari dan memanjat pohon karena kerinduannya. Sikapnya itu benar. Dan Hirana sholat dia, tapi dia serius. Dia mendahului orang banyak, ingin melihat Yesus. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah.
Saya mau tanya dulu buat kita. Kerinduan Zakheus itu tercapai tidak? Bisa gak dia melihat Yesus? Pertanyaan kedua. Lebih dari apa yang dirindukan gak Zakheus dapatkan? Saya mau tanya sekali lagi. Apakah dia dapatkan 2 kali lipat dari yang dia rindukan? Karena dia tidak pernah berpikir Yesus akan mampir di rumahnya. Yesus akan datang ke rumahnya. Zakheus hanya pengen melihat Yesus. Itu sudah luar biasa. Itu sudah satu pencapaian yang luar biasa. Dan itu dia dapatkan. Kenapa? Sikapnya benar. Motivasinya benar. Yesus mampir. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan kehausan, dengan kelaparan akan Tuhan, dengan berkata, siap berkata, disikapi oleh Tuhan, ditanggapi oleh Tuhan, diresponi oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab, saya akan datang kepada Yesus. Itu prinsipnya Zakheus. Yang penting bisa berjumpa dengan Yesus. 2 kali lipat dari yang dirindukan. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan kita. Tuhan punya cara sendiri. Dan kita tidak bisa menjelaskannya. Kalau ada keputusan dari Jokowi, keputusan Jokowi, kebijakan dari Jokowi, saya mau tanya, siapa yang bisa menjelaskannya? Pihak istana, jubirnya, juru bicaranya, kabinet-kabinetnya. Tidak bisa kita jelaskan itu. Hanya pihak istana, keputusan dari surga, kebijakan dari surga, bagaimana memberkati kita. Itu urusannya Tuhan, itu konsepnya Tuhan, itu konsep ilahi yang tidak bisa kita pikirkan. Makanya firman Tuhan, apa yang kita tidak bisa pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita hanya datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Disapa atau tidak disapa, ditanggapi atau tidak ditanggapi, diberkati atau tidak diberkati, itu tidak jadi soal. Kalau itu prinsip kita, bahkan double porsi dari apa yang kita rindukan, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Zakheus seorang pemungut cukai, orang yang hebat, orang besar, sama-sama orang besar. Tadi perwira, juga kerinduannya. Kita akan kembali ke sana nanti. Karena lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Segera, secepatnya, tidak menunggu. Isoroho tidak berkata, minggu depan lah. Masih ada kok hari minggu berikutnya. Sekarang gini aja dulu. Enggak, segera. Dan menyambut Yesus dengan sukacita. Gereja di tempat ini adakah bersukacita menyambut kami? Atau curiga dengan hubungan yang si botak aku itu sudah. Si botak dari gua hantu, nggak jelas itu. Atau curiga kan? Tapi ada saya lihat yang segera, termasuk opung ini, amang ini, si mertua aku ini. Karena mergelung bener aja hilang opung ini satu. Makanya jangan macam-macam sama saya. Ada si mertua saya di sini. Luar biasa. Tapi ada yang, itu dia pengen dulu, tapi nonton. Ibarat musuh sana, si botak itu, kan jelas. Ibarat musuh si Sumarni, apa lagi musuh. Tapi Zakheus bersegera dan menyambutnya dengan sukacita. Adakah gereja ini menyambut kami dengan sukacita? Amin. Oh, berarti naik dong dari Ketiri, dari Bulang ke Ketiri sampai nanti. Pak Emran di 2 ya. Oh, daun ini berarti Porsero daun. Lalu ibu-ibu mantu daun. Berarti tak paham mau lalu dengan di 2. Baik. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ketika kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh akan banyak komentar. Akan ada komentar-komentar negatif, komentar-komentar yang melemahkan, komentar-komentar yang menyudutkan, komentar-komentar yang menjatuhkan akan datang. Tapi Zakheus tidak peduli dengan itu.
Di Samosir ini kalau ada bapak-bapak yang rajin ke gereja, lo si tua maharoi, ya kan gitu ya. Beda mau giring-giringi, memang. Tapi kalau di gereja kita ini nggak ada seperti itu, amin. Karena banyaknya bapak-bapak, kita pertahankan itu, amin. Jangan di sini amin, di sini haleluya, di luar gereja halelupa. Tapi yang bapak-bapak ini nggak ada seperti itu. Ayat 8. Sakeus gak peduli, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Katakan amin. Setiap saat, setiap waktu, ketika pergumulan datang, ketika persoalan datang, ketika kesulitan datang, harapkan dari Yesus mengatakan, hari ini, saat ini, pribadi ini, orang ini, keluarga ini adalah keturunan Abraham. Kalau kita menjadi keturunan Abraham, kita ada dalam naungan, kita ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana-rencana yang besar, rencana-rencana mulia bagi setiap umat pilihannya. Jadi datanglah kepada Yesus dengan motivasi yang benar. Coba kita lihat orang Kapernaum tadi, seorang perwira itu, saking sungkannya dia kepada Tuhan, kepada Yesus, dia menyuruh tua-tua. Ketika perwira itu, ayat yang ketiga, mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saking sungkannya, saking segannya dia, saking hormatnya dia kepada Yesus. Padahal dia seorang perwira, seorang yang hebat, tapi dia suruh orang tua-tua untuk datang kepada Yesus. Maka dia berhasil. Dari mana kita tahu berhasil? Kerinduan ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Apa yang dirindukannya itu tercapai. Apa yang dirindukan oleh perwira itu dia dapatkan. Kenapa? Dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan sikap hati yang benar. Tidak mempertontonkan kepribadiannya, tidak mempertontonkan apa yang dimiliki, apa yang dia punya. Kalau orang kaya itu, dia mempertontonkan kehebatannya, bahwa sejak kecil dia sudah mematuhi seluruh hukum Taurat itu. Nikodemus pun begitu, dia menunjukkan kepintarannya. Pemimpin orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, dia bersoal jawab. Dia mau meneliti seberapa hebat, seberapa pintarkah Yesus itu berdebat, menyatakan konsep-konsep, menyatakan ilmu-ilmu teologi kepada Nikodemus. Maka dia tidak cocok. Tapi Sakeus, orang yang kaya raya itu, dan Kapernaum, dan perwira Kapernaum ini datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Yang penting berjumpa dengan Yesus. Didengar atau tidak didengar, dijawab atau tidak dijawab, tidak persoalan. Yang penting bisa berbicara kepada Yesus. Jadi kalau kita pun ada waktu berbicara kepada Tuhan, masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, mari kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari ke depan ini. Sudah pernah ditutup peribadatan, bahkan di beberapa tempat sekarang di Jakarta masih ditutup peribadatan, di Medan nggak sebebas kita. Nggak tahu apa yang terjadi nanti. Karena itu, selagi masih diberikan Tuhan kesempatan, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita bersegera dan penuh sukacita. Amin. Yang terakhir, yang kedua, bagaimana supaya kerinduan kita tercapai? Kerinduan kita tercapai. Yang kedua, peduli kepada pekerjaan Tuhan, perkara-perkara rohani. Peduli. Dikatakan di sini ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Peduli. Tidak merasa bodoh. Ada banyak begini, dibikin teken les
atau sumbangan kita membangun gereja. Padahal uangnya ada, kesempatannya ada, tapi dia nggak peduli. Tapi perwira ini memberi hati ke sana, peduli akan pekerjaan Tuhan. Ada kebutuhan pekerjaan Tuhan, dia peduli. Dia melibatkan diri di sana. Ternyata itu berbicara banyak. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita membutuhkan anugerah, itu yang berbicara di kemudian hari. Sesuatu yang kita lakukan itu. Jadi peduli dengan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan masa bodoh. Jangan sok tidak tahu. Dan kerinduan kita Tuhan capai, Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Urusan kita datang saja kepada Tuhan dengan tulus dan yang benar, dan belajar peduli akan pekerjaan Tuhan. Maka apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Tuhan boleh kabulkan itu sesuai dengan konsepnya Tuhan, bukan sesuai dengan konsep kita, bukan sesuai dengan alur pikiran kita. Karena berbeda, sejauh langit dari bumi, sebegitulah jauhnya pikiran Allah dengan pikiran manusia. Jadi jangan pernah mau terlalu sibuk bagaimana konsep-konsep Tuhan. Gak bisa. Hanya surga yang bisa menjelaskan kebijakan surga. Hal-hal surgawi hanya orang surgawi. Karena hanya pemilik surgawi yang bisa menjelaskan itu kepada kita. Karena itu mulai hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan benar, dengan mulai belajar peduli akan pekerjaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, termuliakan Engkau buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Dan di tempat ini Bapa, kami berdoa, kami memohon, mari Bapa pertetapkan panggilan pilihan-Mu kepada kami, bahwa kami adalah salah satu keturunan Abraham yang berhak mendapatkan bagian-bagian yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Kami adalah bagian dari umat pilihan-Mu dan kami percaya itu. Dan kami percaya secara pribadi bahwa kematian-Mu di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kami secara pribadi, untuk kami keselamatan itu secara pribadi. Kami terima itu dengan sepenuhnya, dengan iman percaya pada hari ini. Maka bagian rencana-rencana yang besar, rencana-rencana yang mulia yang ada dalam pikiran Tuhan bagi kami itu, dan ajar kami tidak pernah curiga kepada Tuhan, kepada setiap keputusan Tuhan itu. Kami boleh belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini kami berdoa Bapa untuk gereja ini. Berkati gereja ini dalam nama Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Kaum ibu, kaum bapak, muda-mudi, anak-anak sekolah minggu, berkati dalam nama Yesus, supaya tetap setia mengikut Tuhan, tetap mempertahankan kehausan, kelaparan akan Tuhan, tidak pernah terkontaminasi oleh apapun, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan jabatan, dengan hal yang terjadi di dunia ini, tapi tetap memiliki haus lapar akan Tuhan. Diberkati jemaat di tempat ini dalam nama Yesus. Bertahan setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam nama Yesus. Berkati pimpinan sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Emran Sihotan, hikmati Tuhan. Kau tambahkan kuasa, tambahkan kekuatan, tambahkan marifat untuk menggembalakan sidang jemaat di tempat ini ke arah yang lebih baik, bahkan sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu surga kekal menjadi milik umat-Mu di tempat ini sekalian. Berkati hutan ini, lingkungan ini dalam nama Yesus. Bahkan berkati desa hutan-hutan dalam nama Yesus. Melimpah kasih karunia Tuhan. Berkati kepala desa, aparat desa yang memerintah di desa ini dengan segala hikmat, dengan segala kebijaksanaan, membawa desa ini ke arah yang lebih baik ke depan. Dari tempat ini juga ya Tuhan, kami orang-orang yang sederhana ini berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Marilah Tuhan terus memberkati dalam nama Yesus. Menghikmati Bapak Jokowi, Wakil Presiden Makhluk Amin, berkati mereka Tuhan, turun anugerah sehingga mereka menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang tabah, pemimpin yang bersinergi. Hikmati, berkati mereka, beri mereka terus ketabahan melihat gejolak ekonomi, gejolak perpolitikan di tengah-tengah bangsa ini. Mari topang mereka dalam nama Yesus. Berkati kabinet kerja Jokowi dalam nama Yesus. Berkati seluruh gubernur, berkati Kabupaten Samosir dalam nama Yesus.
Berkati pilkada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember, terlebih di Kabupaten Samosir ini, untuk berlangsung dengan aman, tertib, dan terpilih yang terbaik dalam nama Yesus, untuk membawa kabupaten ini ke arah yang semakin lebih baik, semakin lebih makmur, menikmati rahmat Tuhan di kabupaten ini. Berdoa untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, Kepala Bapak Kabar Tua Simbolon, berkati Tuhan, istri anak-anaknya berkati dalam nama Yesus. Seluruh pejabat di kantor Kementerian Agama kami berdoa, berkati dalam nama Yesus. Berkati pemimpin penyuluh Ibu Hesti dan Ibu Pembora, berkati Tuhan dengan segala hikmat, dengan semangat, dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah Tuhan, sehingga hadir penyuluh di Kabupaten Samosir ini membawa kesejukan, membawa keamanan, kedamaian, membawa ketertiban yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kayak mau berpisah sebentar dari tempat ini, Tuhan mari hantarkan kami ke tempat kami masing-masing, tidak kurang satu apapun, dan kami tinggalkan keberkatan dari Tuhan di gereja yang kami dapatkan pada hari ini. Mulia ajaib luar biasalah Engkau, kami sembah agungkan nama-Mu dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita terimalah kesempurnaan berkat Tuhan di penghujung ibadah kita di tempat ini hari ini. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada pengurus.